Coba lagi dengan aku Rena. Di sini yang lagi viral kemarin itu kan, di sini ada namanya Mbak Suyanti ya. Suyanti asal Jawa Barat, dan itu kerja baru 8 bulan guys. Baru 8 bulan dan dia juga non ya. Dia itu kerja ada di Banciau, lepas itu dia kabur ya, membawa sepasang cincin apa neneknya yang dia jaga itu dibawa kabur. Terus dia juga bawa uang majikan sebesar 70.000 ya kan. Dan ini di sini juga dia ada, sebenarnya ada CCTV-nya, tapi si majikan itu tidak membolehkan untuk di-up ke media sosial, takutnya si Mbak Suyantinya ini susah untuk cari kerja. Sebaik itu majikannya guys, ya kan. Yaitu kabur baru 2 hari, lepas itu udah ketemu ya kan, udah dibalikin cincinnya, terus emas-emasnya lain tapi dia sudah jual, tinggal cincinnya aja dibalikin. Terus duitnya itu tinggal 10.000 guys, duitnya tinggal 10.000 itu dibalikin ya. Tapi si majikan enggak memproses dia, cuman dia enggak mau dia aja. Lepas itu si majikan tidak mau mempekerjakan TKI Indonesia lagi. Nah di sini jeleknya satu orang, karena imbasnya itu kita semua TKW Indonesia ya kan. Dia baru loh, dia non loh, dia baru 8 bulan guys. Nah terus cincin nikahnya nenek ini tolong dikembalikan, dia bilang kan. Majikan ini sangat berarti buat keluarga majikan, padahal di situ ada CCTV-nya ya, ada CCTV-nya, dan itu ada juga dia tahu buktinya kalau dia itu ngambil perhiasan nenek sekaligus cincin nikahnya nenek dan duit 70.000. Terus dia gajinya full ya guys, gajinya full 27.000. Wah banyak sekali, dia potongannya itu loh ditanggung sama majikannya guys. Potongan cinatrasnya aja ditanggung, masih kurang apa? Kurang enak. Terus dia itu ada uang makan 4.000. Astagfirullahaladzim, banyak sekali, masih kurang. Ini kita gaji 17.000 itu ya, kita baru di sini 9 tahun gaji 17.000, baru merasakan gaji 20.000. Kalian baru datang langsung 27.000. Lepas tuh dikasih uang makan 4.000. Menyala kepalaku. Ya, tiap hari dicuma sama nenek, majikannya kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Nah nenek rada pikun tapi tidak merepotkan. Malah kabur. Terus dia itu dijemput sama pacarnya TKL jam 2 malam, jam 2 pagi ya, malam jam 2 pagi itu masih maling pula. Nah itu namanya apa sih kayak gitu kan. Terus gaji 27.000 itu uang makannya sendiri, kulkasnya itu isinya full, makanan boleh dimakan, uang sayur buat makan majikan ada sendiri. Libur sebulan 2 kali 24 jam ya. Terus liburnya Jumat, pulang Minggu malam jam 10, itu masih kurang bersyukur, masih kabur. Terus sama Mas TKL, padahal di rumah ada suami ya kan, dia ada suami guys, ada di rumahnya, dia di Indonesia dia ada suami, dan dari situ juga ada pacar. Padahal di rumah ada suaminya sekarang setelah viral malah diblokir anak baru yang pemberani. Aku yang di sini udah tahunan itu nggak terlalu tertarik untuk bermain sama Mas TKL. Ya semoga aja enggak ya, gue nggak pingin, gue nggak mau. Terus dia itu masih belum pernah kerja kan, masih belum pernah kerja, bahasa juga masih belum bisa. 8 bulan bahasa masih belum bisa, tapi majikan masih memaklumi ya. Majikan sayang banget sama Mbak Suyantinya. Sepatu, baju juga dibeliin sama majikan, karena dari Indo cuman bawa baju sedikit kata majikannya. Terus dia itu enggak pas datang, dia itu pas musim dingin. Nah biasa kalau musim dingin kita kan nggak tahu ya, kita datang musim dingin itu kan nggak tahu kayak apa dinginnya. Nah kita tuh cuma pakai jaket biasa, baju biasa, otomatis kita di sini kedinginan. Nah si majikan ini baik sekali sampai dia itu membelikan baju dingin buat dia. Tuh masih nggak terima aja, dia sampai masih nolong sebanyak itu. Nah terus ini si Mbak Suyantinya kabur membawa emas nenek. Alhamdulillah Mbak Suyantinya sudah menghubungi ya. Ini kemarin dia itu udah menghubungi si mbaknya yang memviralkan ini, yang diminta tolong sama majikannya itu, menghubungi mbaknya ini. Atau kalian bisa lihat postingannya di TikTok gendut gemoy 92 ya. Tadi malam sudah saya antar ke rumah majikan untuk mengembalikan cincin sama gelang nenek.
Kalau masalah uang bisa, uang tinggal 5.000 dari 70.000. 70.000. Nah, itu uangnya sudah dikirim ke Indonesia, guys. Ya, katanya sudah dikirim ke Indonesia, terus Mbak Suyanti dideportasi, tapi masih menunggu hasil pap smear kedua ke dokter kandungan ya. Karena maaf, sebelum kabur Mbak Suyanti ada masalah penyakit yang berhubungan dengan alat genitalnya, seperti itu, mungkin kanker serviks atau gimana. Terus majikan masih baik sekali, guys, yaitu masih mau mengajak Mbak Suyantinya untuk berobat ya sebelum dideportasi. Dia juga diberikan tiket, masya Allah. Terus buat pembelajaran ini, kita kerja di sini buat tidak merugikan diri sendiri dan jangan mudah dirayu oleh Mas Garangan. Ini Mas Garangannya jadi ke bawah-bawah ya. Nah, di sini kesimpulannya, guys, ini majikannya itu orang berada, mungkin dia itu kerja di kayak pemerintahan gitu kan, mungkin anggota DPR atau bagaimana. Karena di sini disebutkan tadi itu kalau dia itu punya kuasa ya, punya kuasa itu mungkin di anggota DPR atau bagaimana, kurang jelas ya. Nah, dia ada duit, dia dikasih duit 27.000, guys, masih kurang. Padahal itu 27.000 kalau mungkin majikan aku itu ya, mungkin gaji PPTM ya. Gaji PPTM itu biasanya juga banyak, 24, 27, tergantung majikannya mampunya seberapa. Ini baru datang, masya Allah, dia baru datang dikasih 27.000, uang makan 4.000 ya. Potongan Cinatra sudah dibayarkan sama majikan, masih kurang. Dan dia masih nyolong perhiasannya nenek ya kan, perhiasannya. Tapi untuk tahu ini untungnya si cincin ini belum di. Nah, lepas itu duitnya yang 70.000 itu dia sudah dikirim ke Indo, tinggal 5.000. 8 bulan loh. Itu memang godaannya kalian anak-anak baru ya. Itu jangan sampai kalian itu tergoda sama mas-mas TKL ganteng-gantengnya, mas-mas TKL di Taiwan itu ya. Kalau kalian masih di sini pingin kerja, kecuali kalau kalian masih gadis, apalagi si Mbak Suyantinya ini tuh udah punya suami di Indonesia, guys, kan. Nah, terus dia itu udah, si suaminya udah mau viralkan, pas itu diblokir katanya, nomornya langsung diblokir apa gimana, aku kurang paham karena nggak dijelaskan detail. Karena dia cuma menceritakan si Mbak Suyanti ini, dan setelah dia itu udah menghubungi si Mbak Gemoy ini kalau dia itu mau ke tempat majikannya meminta maaf. Majikannya memaafkan, nggak apa-apa katanya, duitnya 70, tinggal 5.000, nggak apa-apa. Yaitu majikannya cuma minta cincin pernikahan neneknya itu dikembalikan, itu aja. Nah, itu untuk kasusnya ini, dia itu nggak tahu juga, masih di pap smear juga ya kan, mungkin dia langsung dideportasi atau bagaimana. Dan sayangnya juga kita juga terkena imbasnya ya kan, kita terkena imbasnya kalau TKW Indonesia itu jelek di mata orang Taiwan, seperti itu ya kan. Jelek satu orang yang terkena itu banyak orang ya kan, padahal cuma dia aja yang salah, tapi kan namanya orang ya, walau ini walau puhui pusing puhau, terus gimana. Makanya kalian, guys, itu banyak-banyak bersyukur kalian. Kalau masih di dalam PT itu, kalian itu banyak-banyak berdoa. Jangan suka gini. Kalau kalian di Indonesia udah gini, di PT itu suka gini, tapi itu akan ke bawah ke sini, guys. Jadi kalian itu waktu di PT itu harus berbuat baik ya, harus berbuat baik. Itu otomatis akan kembali kita. Pokoknya kejelekan kalian yang ada di PT ya, PT waktu kalian proses belum datang itu, kalian itu harus berbuat baik. Entah itu baik, pokoknya baik sama teman, baik sama apapun, nggak gini-gini tangannya, terus mulutnya juga nggak ngomong-ngomong. Itu bakalan terkena nanti kalau pas kalian ada di Taiwan. Cobain, kalau kalian pas di PT itu dia suka gini, itu akan kebawa ke sini ya kan, dia akan kebawa kebiasaan kalian itu sih sampai di sini ya. Apalagi itu udah banyak banget ya, 70. Nah, aku kira, aku tuh kan kebanyakan majikan yang bikin kasus-kasus seperti itu anaknya kabur, dan itu suka ngarang-ngarang cerita, ya kan? Biar si mbaknya ini ketangkep gitu, biar ketangkep, dia itu biar nggak bisa bekerja lagi, langsung deportasi kayak gitu. Tapi kebanyakan majikan kemarang cerita. Tapi ini udah bener ya, guys, udah dijelaskan
Tapi karena CCTV-nya itu nggak boleh di-up di media sosial, jadi nggak ada buktinya. Dia cuman nulis doang di teks kayak gitu. Dan ini udah kembali, si majikannya juga udah minta maaf sama majikannya, tetapi historinya nggak bisa hilang. Sampai si majikan ini juga dia nggak mau mengambil TKW Indonesia, dia katanya mau ngambil TKW Filipina. Ya, situ lah jeleknya kita ya kan. Kita yang nggak melakukan apa-apa, kita juga kena kan, kita juga kena. Jadi untuk teman-teman yang ada di PT yang di Indonesia, kalian tuh baik-baik di sana belajar bahasa ya kan. Belajar bahasa, memang itu si majikan juga udah baik loh membacanya. Sorry, itu sampai si majikan juga itu 8 bulan dia memaklumi kalau kalian itu nggak bisa ngomong ya kan. Kurang baik apa itu, kalau di total gajinya itu berapa ya kan, itu udah dikasih kayak sayur mayur, buah-buahan, kulkas penuh, kalian boleh masak, itu masih ada uang makan 4.000 ya. Itu 4.000 kalau dijumlahkan itu gaji kalian tuh sekitar 31.000 guys. Udah banyak loh itu guys, masih kurang. Masalahnya itu si neneknya pikun ya kan, neneknya pikun. Kalau kalian itu dicampur masak, mungkin itu kalian nggak apa, takutnya si nenek itu kenapa-napa, makanya kalian itu dikasih uang makan sebanyak itu. Tapi si Mbak Suyanti ini udah kayak nggak, dia udah apa ya, udah ketutup matanya, udah buta matanya, karena udah kebanyakan kebaikan majikan itu yang di depan mata, jadi udah buta. Ya udahlah, ya mau gimana lagi, ininya kasusnya sudah selesai, tinggal si mbaknya di blacklist gitu aja. Oke guys, ini buat pelajaran bagi kita semua ya kan, jangan mencuri ditawan ya kan. Ini bakalan susah dan kalian akan susah, dan histori kalian itu nggak bakalan hilang ya kan. Oke, gitu aja guys, bye.